Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Masih ingat dengan saya? Masih. Siapa coba? Mbak Wardah. Baik, benar sekali ya Mbak. Bagaimana perasaan Mbak Putri hari ini? Jauh lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana dengan tidur Mbak semalam? Masih belum bisa nyenyak. Baik, apakah akhir-akhir ini Mbak sering merasa terganggu dengan pikiran atau dorongan untuk menyakiti diri sendiri Mbak Putri? Iya, masih. Siap. Apakah yang Mbak Putri lakukan saat pikiran atau dorongan untuk menyakiti diri sendiri itu muncul? Biasanya saya kan diam aja, tapi kan kemarin udah diajarin Mbak Wardah buat untuk telinga, jadi saya lakuin itu. Ya, bagus. Bagus sekali ya Mbak Putri sudah melakukannya. Baik, sesuai kontrak kita kemarin ya Mbak, hari ini kita akan berbincang tentang cara berpikir positif terhadap diri sendiri dan bagaimana menghargai diri sebagai pribadi yang berharga. Apakah Mbak bersedia? Baik, untuk waktu pertemuan kita hari ini sama seperti kemarin, 15 menit cukup ya Mbak? Baik, untuk tempatnya Mbak Putri mau di mana? Di sini aja. Di sini aja. Baik, kalau begitu. Baik Mbak Putri, saya ingin mengajak Mbak Putri berbincang sebentar tentang bagaimana Mbak Putri memandang diri sendiri tentang Mbak Putri itu. Persepsi diri adalah cara seseorang menilai dan merasakan dirinya termasuk terhadap anggota tubuhnya. Perasaan tidak suka atau kurang nyaman terhadap bagian tubuh tertentu bisa saja terjadi dan membicarakannya dapat membantu Mbak Putri memahami perasaan tersebut serta mulai menerima diri Mbak Putri dengan lebih baik. Tujuan kita berbincang hari ini adalah agar Mbak Putri bisa mengungkapkan perasaan Mbak Putri dengan nyaman, memahami alasan perasaan tersebut muncul, dan Mbak Putri mulai bisa melihat diri Mbak Putri dengan cara yang lebih positif lagi dan bisa menerima kondisi tubuh Mbak Putri apa adanya. Begitu ya Mbak. Mbak Putri, suasana di sini sudah saya siapkan senyaman mungkin dan saya akan membantu Mbak Putri mengekspresikan perasaan serta berpikir lebih positif lagi. Jika Mbak Putri merasa tidak menyukai bagian tubuh tersebut, mari kita coba melihat dari sisi atau sudut pandang yang berbeda ya Mbak. Jadi, Mbak Putri bisa menuliskan dengan teknik menulis. Saya di sini akan memberi contoh terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan alatnya, kertas dan pulpen untuk Mbak Putri tulis di sini. Di sini saya akan memberi contoh. Mbak Putri bisa menulisnya di sini. Perasaan atau pikiran negatif Mbak Putri itu misalnya saya merasa ingin bunuh diri begitu ya Mbak. Baik, Mbak Putri bisa tulis di sini sesuai yang sudah saya ajarkan. Mbak Putri tidak perlu khawatir, di sini tidak ada jawaban benar ataupun salah begitu ya Mbak. Mbak Putri bisa menuliskannya di sini. Mbak, ini sebanyak-banyaknya? Iya, sebanyak-banyaknya yang Mbak Putri pikirkan. Saya terlebih dahulu ya Mbak. Baik, bagus sekali ya Mbak. Mbak Putri sudah berusaha mencoba dan sudah berusaha mengungkapkannya. Baik, sesi kali ini sudah selesai ya Mbak. Bagaimana perasaan Mbak Putri setelah kita berbincang-bincang tadi? Jauh lebih lega. Baik, jauh lebih lega. Saya lihat juga Mbak Putri sudah jauh lebih lega dan lebih tenang ya Mbak. Baik, selama kita belum bertemu lagi, Mbak Putri bisa melakukan teknik yang tadi, teknik menulis tadi. Setiap kali perasaan tidak nyaman atau pikiran negatif itu muncul di diri Mbak Putri, begitu ya Mbak. Besok kita akan membahas cara melakukan hal-hal baik ketika menghadapi masalah. Untuk jamnya jam 9 sama seperti hari ini. Untuk tempatnya Mbak Putri mau di mana? Di sini saja. Baik, kalau begitu mungkin cukup. Terima kasih atas kerjasama Mbak Putri. Mbak Putri bisa kembali beraktivitas. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ya, kalau tidak, saya pamit terlebih dahulu. Permisi Mbak Putri. Assalamualaikum.